jumpa lagi di Soccer Lover, Soccer People, apa kabar ini? Kali ini kita akan ngebahas jelang laga akbar yang banyak dibilang atau disebut sebagai El Clasico-nya Indonesia. Laga panas syarat gengsi, yakni duel Persija Jakarta kontra Persib Bandung pada pekan ke-23 BRI Liga 1. Pecinta sepak bola Indonesia siap-siap nih, Minggu sore nanti Stadion Patriot Candrabaga akan menjadi saksi salah satu duel paling panas di kancah sepak bola nasional. Bukan sekedar pertandingan biasa, rivalitas panjang serta fanatisme supporter menjadikan duel ini lebih dari sekedar perebutan 3 poin. Baik di dalam maupun di luar lapangan, tensi tinggi selalu menyelimuti pertemuan dua raksasa sepak bola Indonesia ini. Namun sayangnya pertandingan akbar ini tidak bisa digelar di Jakarta. Kandang Persija, Jakarta International Stadium tidak bisa digunakan karena dipakai konser Maroon 5 pada 1 Februari dan boy group K-pop Seventeen pada 8 dan 9 Februari 2025. Sementara Stadion Gelora Bung Karno dipersiapkan menjadi kandang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Lalu bagaimana kondisi kedua tim jelang laga ini? Jadi Persija Jakarta sedang dalam tren negatif nih Soccer People. Macan Kemayoran gagal menang dalam 3 laga terakhir. Mereka hanya mampu bermain imbang melawan Persis Solo dan PSBS Biak, lalu takluk dari Dewa United. Kondisi ini tentu membuat tekanan semakin besar bagi skuad asuhan Carlos Pena. Sebaliknya, Persib datang dengan kepercayaan diri tinggi. Maung Bandung mencatatkan 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, PSM Makassar, dan PSIS Semarang. Hasil tersebut membuat mereka kokoh di puncak klasemen dengan 49 poin, unggul 9 angka dari Dewa United di posisi kedua, dan unggul 10 poin dari Persija di peringkat ketiga. Tapi meski dalam tren negatif, Persija punya satu kekuatan yang tak bisa diremehkan. Mereka adalah satu-satunya tim di BRI Liga 1 yang belum terkalahkan di kandang musim ini. Dari 10 laga kandang, Persija sukses meraih 6 kemenangan dan 4 hasil imbang. Ditambah lagi, mereka sudah mencetak 20 gol di kandang dan hanya kebobolan 7 kali. Ini merupakan catatan yang bagus sih ya sebenarnya kalau dilihat. Ini bukti bahwa bermain di Patriot Candrabaga memberi mereka keunggulan tersendiri. Namun Persib juga patut percaya diri. Tim asuhan Boyan Hodak baru sekali menelan kekalahan sepanjang musim ini dan menjadi tim dengan selisih gol terbaik. Mencetak 36 gol dan hanya kebobolan 16 kali. Maung Bandung juga dominan dalam 5 pertemuan terakhir dengan Persija. Mencatat 3 kemenangan dan hanya sekali kalah. Tapi ada sayangnya nih Soccer People. Sayangnya kedua tim ini harus kehilangan beberapa pemain penting. Di kubu Persija nih, mereka tidak bisa diperkuat kiper asingnya Carlos Eduardo yang terkena kartu merah. Serta Rio Fahmi yang harus absen karena akumulasi kartu kuning. Nah kan, ini membuat Andri Tani Ardiansyah kemungkinan akan turun sejak menit awal. Sementara posisi Rio Fahmi bisa diisi oleh Raka Cahyana atau Witan Sulaiman. Pelatih Carlos Pena kayaknya juga bisa nih mendorong Muhammad Ferrari atau Akbar Arjunsyah sedikit ke depan gitu. Sementara itu Persib kehilangan Matteo Kocian yang diusir wasit dalam laga melawan PSIS. Namun mereka mendapat kabar baik dengan kembalinya sang kapten Mark Locke yang baru pulih dari cedera. Serta Tyrone Del Pino yang sudah siap bermain. Kehadiran dua pemain ini bisa menjadi kunci bagi Persib untuk kembali tampil tajam setelah sempat kesulitan mencetak gol kala melawan PSIS Semarang di laga terakhir. Apalagi Del Pino jadi pemain tersubur Persib dengan 11 gol. Nah, terpaut 3 gol dari penyerang Persija, Gustavo Almeida yang mengoleksi 14 gol. Kayaknya kalau dilihat memang ya, laga ini sih bukan hanya soal gengsi, hasil akhir pertandingan bisa menjadi penentu nasib Persija di sisa musim ini. Jika menang, mereka bisa memangkas selisih 10 poin dari Persib dan menjaga peluang dalam perburuan gelar juara. Sebaliknya tapi kalau kalah, ya jaraknya akan semakin lebar dan ambisi juara bisa semakin sulit gitu terwujud. Boyan Hodak pun menegaskan tekanan justru ada di kubu Persija. Sebagai tuan rumah mereka wajib menang sementara rekor pertemuan terakhir lebih menguntungkan Persib. Sejarah mencatat ini sejak era Liga Indonesia dimulai Persija dan Persib ini sudah bertemu sebanyak 49 kali.
Soccer People ada yang ngitungin nggak? Dalam 5 pertemuan terakhir, Maung Bandung masih dominan dengan 3 kemenangan dan sekali seri. Sedangkan Persija hanya mampu memetik 1 kemenangan. Dalam duel terakhir mereka pada 23 September 2024, Persib berhasil menang 2-0 atas Persija di putaran pertama BRI Liga 1 musim ini. Kini dengan 12 laga tersisa, laga Minggu sore ini bisa menjadi salah satu kunci penting dalam perebutan gelar juara BRI Liga 1 di musim 2024-2025. Akankah Persija menjaga rekor tak terkalahkan di kandang atau justru Persib Bandung semakin menjauh di puncak klasemen? Semua akan terjawab di atas lapangan. Makanya Soccer People dan pecinta sepak bola Indonesia jangan lewatkan laga penuh gengsi ini live dan eksklusif hanya di Indosiar dan Video. Catat ya, pada Minggu 16 Februari 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Laga gak kalah seru ini juga tersaji di ajang Pegadaian Liga 2 guys. Setelah menjalani musim yang panjang, akhirnya telah dipastikan nih tim yang promosi langsung ke kasta tertinggi. Kali ini memberikan sebuah baik sekali. Emerson! Rafael. Rafinha! PSIM Yogyakarta berambisi memastikan 1 tempat promosi saat bertandang ke markas Deltras FC di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Rabu sore. Deltras berhasil unggul di babak pertama melalui gol Emerson usai memanfaatkan umpan silang. Anda lihat pemirsa Bima Ragil kali ini memberikan sebuah baik sekali. Emerson! Tim tamu baru bisa menyamakan skor di babak kedua. Tendangan Sun Hizbullah dari dalam kotak penalti tak mampu digagalkan kiper The Lobster Panggih Prio. Dan kaki kirinya menendang bola. Terjadi sebuah scrimmage. Anda lihat pemirsa bagaimana sebuah scrimmage membuat PSIM Yogyakarta berhasil menyamakan kedudukan. PSIM berbalik memimpin di menit 83 lewat eksekusi penalti Rafael Rodriguez. Rafael! Sebuah gol pemirsa dari top skor Pegadaian Liga 2. Rafael kembali mencetak gol 5 menit berselang melalui aksi individu di dalam kotak penalti. Rafael! Gol! Sebuah catatan sejarah. Menang 3-1 Laskar Mataram hanya membutuhkan hasil seri di laga terakhir lawan PSPS untuk memastikan tiket promosi ke kasta tertinggi. Sementara Deltras FC dipastikan gagal promosi. Bertandang ke markas Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Rabu malam. Bayangkara Presisi FC berambisi mencuri poin demi menggapai tiket promosi. Sebuah umpan cukup tinggi dan spasi. Apa yang terjadi? Laga berjalan ketat. Kedua tim saling melancarkan serangan di babak pertama. Namun tak ada yang menjadi gol. Sebuah heading dari Leo Lelis pemirsa. Di babak kedua The Guardians menciptakan peluang. Namun tendangan Felipe masih bisa diblok pemain tuan rumah. Diketuk pindah Felipe. Deflected dan berbahaya. Kita lihat sebuah peluang di babak kedua ini dari Felipe Rian. Tim tamu harus bermain dengan 10 pemain setelah Tengku Muhammad Ihsan mendapat akumulasi kartu. Namun unggul jumlah pemain Persijap tak bisa mencetak gol. Skor 0-0 membawa Bayangkara Presisi memastikan 1 tiket ke kasta tertinggi. Soccer People, kita beralih ke kabar lain di mana Timnas Indonesia mendapatkan amunisi baru. Oleh Romeni, tim Gay Pence dan Dion Marks ini resmi menyandang status warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah setia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London pada Sabtu lalu. Momen bersejarah ini bukan hanya sekedar perubahan status kewarganegaraan, tetapi juga sebuah harapan besar bagi kemajuan sepak bola Indonesia di level internasional. Pengambilan sumpah disaksikan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas, Duta Besar RI untuk Inggris Raya, Desra Percaya, dan pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand.
Dengan resminya ketiga pemain ini menjadi WNI, diharapkan timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal dalam berbagai kompetisi internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027, serta mencapai target untuk masuk peringkat 100 besar FIFA dan 10 besar Asia. Ole Roumanie diproyeksi memperkuat lini serang timnas senior, sedangkan tim Guy Pans dan Dion Marks ini akan menambah kekuatan timnas kelompok umur. Menarik nih, ditunggu kiprah ketiga pemain keturunan ini. Nah, sekian Soccer People, kita jumpa lagi lain waktu di informasi yang pastinya semakin menarik baik dari lapangan hijau maupun dari luar lapangan hijau. Keep healthy, keep happy. Dah.